Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Helmi, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, di sini ulun ingin menyampaikan atau membacakan sebuah tafsir, yaitu tafsir An-Nur dengan tema hikmah dan tujuan diutusnya para rasul. Ada dua ayat yang ingin ulun sampaikan tafsirnya. Yang pertama, Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 56 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 151. Baiklah, langsung saja ulun bacakan. Yang pertama, Quran surah Al-Kahfi ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Artinya, dan kada kami utus Tuhan Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah awan yang batil, agar demikian buhannya kawa menghilangakan yang hak, wan buhannya menganggap ayat-ayat kami, wan peringatan-peringatan terhadap buhannya sebagai sesambatan. Quran surah Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Kami kada mengutus buhan rasul melainkan sebagai pembawa kabar menyenangkan, wan pembawa kabar mengancam atau mengatakan. Tafsirnya, kami kada mengutus buhan rasul lawan semua umat, melainkan dasar menyenangkan orang-orang yang beriman, membujurakan Allah dan Rasulnya bahwa buhannya akan mendapatkan pahala di akhirat. Selain itu juga, dasar mengatakan orang-orang kafir, wandul haka, bahwa buhannya akan dikenakan azab. Kami kada mengutus buhan Rasul dasar menerima permintaan orang zalim, seperti memohon agar diwujudkan mukjizat yang menunjuk akan kebesaran, seperti pemusnahan buhannya yang durhaka atau menimpakan berbagai azab dan bencana. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Semua orang kafir mengarasinya awan alasan yang sia-sia, kesan kawan melamakan kebenaran. Tafsirnya, semua orang musyrik mengarasi kebenaran awan alasan-alasan yang kada masuk akal. Misalnya, meminta berbagai macam tanda kebesaran Allah, menakunakan keadaan buan pemuda-pemudi gua, orang yang tulak ke tempat terbit, tempat tabanamnya matahari, tentang roh, yang sejenisnya. Bubuhannya melakukan yang demikian kesan menghilangkan dan melamakan kebenaran yang sudah didatangkan oleh Tuhan Rasul. Ringkasnya, rasul-rasul itu kada diutus oleh Allah kesan bakarasan. Buhannya diutus kesan memberi kabar menyenangkan dan kabar menakutkan. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Bubuhannya itu menjadikan ayat-ayatku, kata Allah, wan peringatanku sebagai bahan sesambatan. Tafsirnya, buhan musyrik itu menjadikan semua ayat Tuhan wan kitabnya yang sudah menurunkan peringatan yang ditujukan oleh Tuhannya sebagai bahan sesambatan, atau bahasa Indonesianya itu olok-olokan. Terus yang ayat yang kedua yaitu dari Quran surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus lawan Tuhan ikam rasul di antara Tuhan ikam yang membacakan ayat-ayat kami lawan Tuhan ikam dan mensucikan Tuhan ikam dan mengajarkan lawan Tuhan ikam Alkitab wan hikmah, serta mengajarkan lawan Tuhan ikam apa yang belum Tuhan ikam ketahui. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Sebagaimana aku telah mengutus seorang rasul dari golongan buhannya sorangan, maka inya rasul itu membacakan ayat-ayatku lawan buhan ikam. Tafsirnya, aku menyempurnakan nikmatku lawan ikam, lawan jalan ikam, berhasil menguasai Ka'bah sebelumnya dikuasai orang kafir Quraisy, yang telah dijadikan sebagai kiblat bagi ikam. Ikam pun bisa membarisi Ka'bah dari praktik penyembahan berhala. Sebagai penyempurnaan nikmatku lawan ikam, awan diutusnya seorang rasul, yaitu Muhammad juga dari golongan ikam seorang, dan kiblat ba'da di negeri ikam. Inya Muhammad membacakan ayat-ayat kami yang memberi petunjuk tentang kebenaran dan menyampaikan lawan kam mengenai jalan yang jujur.
Ayat-ayat di sini mencakup ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan lawan keesaan Allah dan kebesaran kodrat kekuasaannya, serta keindahan tasarruf atau pengelolaan peraturannya di langit dan di bumi. Jalan memperoleh kenikmatan yang demikian banyak itu bagi bubuhannya orang mukmin. Awan cara Tuhan menunjukkan kebenaran disertai dalil dan keterangan yang meyakinkan. Lain dengan jalan taklid dan kesarah diri lawan pendapat orang lain. Awan jalan itu akal berisi kemerdekaan atau kebibisaan berpikir, dan jadilah agama sebagai petunjuk dan pembimbing bagi akal. Wa yuzakkikum, ia mensucikan ikam. Inya membersihi ikam dari kerendahan budi yang ketika itu meluas di kalangan bangsa Arab, seperti mengubur kekanakan bimbingan dalam keadaan hidup, wan mematii anak lakian, gesan membebaskan diri lawan tanggung jawab memberi nafkah, serta menumpahkan darah baya karena sebab-sebab yang sapili aja. Inya menanamkan budi luhur wan adab yang tinggi lawan diri ikam. Awan pembersihan jiwa, buhan muslim tak bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan ganal wan menjadi pemimpin, gesan umat-umat yang sebelumnya merendahkan buannya. Selain itu, rakyat dari negara-negara ganal itu juga mengakui keutamaan bubuhannya, seperti berlaku adil dan berisi siasat atau strategi manajemen bahasa Indonesianya yang bubuhannya lakukan. Keharatan strategi pendukung-pendukung Al-Quran pada masa itu melupakan atau mengalahkan strategi-strategi buruk yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum bubuhannya. Karena baik wan haratnya strategi bubuhannya inilah umat-umat lain tunduk lawan hukum agama Islam wan mengambil petunjuk darinya. Wa yu'allimukumul kitab, dan menyampaikan Alkitab. Inya Rasul mengajarkan lawan wanikam Al-Quranul Karim, kan menjelaskan lawan ikam segala kandungan isiannya, yaitu hikmat-hikmat ketuhanan dan rahasia karobbanian, yang karena itu Al-Quran juga disambut sebagai hudan, petunjuk dan nur cahaya. Nabi Muhammad membaca Al-Quran di muka wan sahabat kesan memelihara nazom keruntutan bacanya wan lapalnya, sehingga Al-Quran tetap terpelihara dari perubahan huruf dan perubahan titik. Di samping itu, Nabi menunjukkan rahasia-rahasia dan hikmat-hikmat yang dikandung oleh Al-Quran, sehingga buat sahabat bisa mengambil penerangan dari isinya. Wah hikmata, wan hikmah, ilmu yang disertai oleh rahasia-rahasia hukum dan kemanfaatannya, cagar menunjul kita gesan mengamalakannya. Sunnah Rasul yang amaliyah dipraktikkan, cara hidup Rasul dan keluarganya, buat sahabat, baik dalam masa damai, masa perang, dalam perjalanan, pas di rumah, dalam keadaan senang dan susah, telah memperjelas mujmal keglobalan arti ayat Al-Quran, menerangkan mubham kesamaran arti ayat Al-Quran, serta membuka rahasia-rahasia dan hikmat hukum. Seandainya petunjuk praktis dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kada ada, tentulah penjelasan teoritis kada cukup. Kesan mau ubah bangsa Arab dari keadaan pacah belah, bungul dan kepala batu, buahnya tuh menjadi satu umat yang hidup dari sana, berkebudayaan yang tinggi, serta kawak mengendalikan bangsa-bangsa lain. Nabi SAW juga sudah menjelaskan fikih agama dan membimbing buhan kawanannya kayak apa menyelami rahasia agama. Karena itu, bubuhannya pun sanggup tampil menjadi buhan hukama atau ahli-ahli hukum, buhan ulama yang adil, serta sebagai cerdik pandai atau intelektual. Ada di antara kawan Nabi yang sudah mengendalikan atau memimpin pemerintahan ganal, menegakkan keadilan, dan menjalankan politik pemerintahan kawan sebaik-baiknya. Padahal bubuhannya baya bisa menghafal sekali Al-Quran, tetapi dipahami jujur-jujur dan secara sungguh-sungguh ia berusaha mengetahui rahasia-rahasia hukumnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maksudnya selain Muhammad mengajarkan Alkitab dan hikmah, inya juga menjelaskan soal-soal yang ada diperoleh awan jalan nadhar, kajian ilmiah, awan fikih, tetapi hanya kawan diperoleh awan dengan jalan wahyu, misalnya menyangkut pengajaran tentang alam gaib, perjalanan nabi-nabi terdahulu dan umat-umatnya yang kada diketahui, yang kebanyakan juga kada diketahui buat ahlu kita. Mungkin itu sekian dari ulun, dari penyampaian dari ulun. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.